Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Pertama, kita perlu membangun pemahaman bahwa sebenarnya punya anak itu bagian dari anugerah. Punya keturunan itu anugerah. Dan ketika sebuah bangsa itu jumlah penduduknya besar, secara umum dia akan menjadi bangsa yang kuat. Sebab SDM itu umumnya akan berimbang dengan SDA dan seterusnya. Ya, meskipun mengenai perhitungan ini butuh ada banyak teori, baik teori sosiologi maupun teori yang lainnya. Dan Allah sebutkan dalam Al-Quran bahwa jumlah yang banyak itu nikmat. Allah Ta'ala berfirman, وَاذْكُرُوا إِذْ كُنْتُمْ قَلِيلًا فَكَثَّرَكُمْ. Ingatlah ketika kalian itu sedikit, فَكَثَّرَكُمْ, kemudian Allah jadikan kalian itu jumlahnya banyak. Sehingga kalian akan menjadi lebih kuat ketika jumlah kalian lebih banyak. Dan Nabi SAW juga memotivasi kepada umat manusia untuk mereka memperbanyak jumlah anak. Karena beliau akan semakin bangga ketika jumlah pengikutnya, jumlah umatnya semakin banyak, dan nanti akan dibanggakan oleh beliau kelak di yaumil qiyamah. Sebagaimana disebutkan dalam hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Anas pernah mengatakan, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'muru bil ba'ah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perintahkan agar orang melakukan pernikahan. Wa yanha anit tabattul nahyan syadidan. Dan beliau melarang praktek tabattul. Yang dimaksud tabattul adalah mengebiri diri sendiri. Nahyan syadidan, dengan larangan yang keras. Sehingga seorang lelaki muslim dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengebiri dirinya. Dan larangannya larangan serius. Kata Anas, nahyan syadidan, dengan larangan yang serius. Lalu beliau mengatakan, tazawwaju al-wadud al-walud. Menikahlah kalian dengan wanita yang romantis dan wanita yang banyak anak, wanita yang subur. Fa inni mukathirum bikumul umam yaumul qiyamah. Karena aku kelak di hari kiamat akan berlomba-lomba memperbanyak umat besok di hadapan para nabi. Nah, dari sini kita mendapatkan pelajaran bahwa Rasulullah SAW menekankan agar kaum muslimin itu selain menjadi muslim yang produktif untuk bisa mencukupi kebutuhannya, mereka juga tidak menghalangi diri untuk memiliki keturunan. Dan ketika keturunannya banyak, kemudian dia adalah orang yang baik yang bisa mendidik dengan maksimal, mudah-mudahan generasi penerusnya adalah orang-orang yang lebih baik daripada orang tuanya, berkaitan dengan masalah bagaimana melanjutkan estafet kehidupan yang baik. Sehingga dari semua penjelasan ini, maka para ulama menegaskan bahwa semua praktek memutus kemampuan seseorang untuk memiliki keturunan, baik laki maupun perempuan, hukumnya dilarang. Sebagaimana yang dikeluarkan dalam qoror, ya, ketetapan atau keputusan Majma' Fikih Islami, lembaga fikih Islam internasional, di antaranya adalah haramnya orang melakukan praktek memutus kemampuan untuk menghasilkan keturunan yang sifatnya permanen, yang sifatnya abadi. Karena seperti ini berarti melanggar hadis Nabi SAW yang tadi disampaikan oleh Anas, wa yanha anit tabattuli nahyan syadida. Baik Ustaz, yang Ustaz ceritakan barusan itu kan mungkin kita bicara di kondisi ideal, ya, di mana ayahnya atau ibunya itu punya anak, diurusi Ustaz, dirawat, dijaga, dididik. Bagaimana dengan kondisi orang tua yang tidak ideal Ustaz? Artinya tidak ideal itu semangatnya buat anak aja gitu loh. Nanti lahir anaknya kececer-cecer anaknya, nggak diurusi, nggak dirumati, makannya gimana dan yang lain. Padahal kan kita tahu bahwa Islam itu adalah agama yang menjawab semua problem permasalahan di masyarakat. Nah, ini kita butuh menyikapi orang tua yang semangatnya itu tadi hanya buat anak saja. Apa nggak bisa Ustaz kita gunakan gitu loh si vasektomi tadi gitu ya, ini sebagai gitu loh, sebagai wasilah kita untuk orang-orang yang modelnya begini Ustaz, nggak peduli dengan anak, kemudian akhirnya nyusahin masyarakat. Bahkan yang jadi korban tuh justru anaknya sendiri Ustaz. Punya orang tua kayak
bingung, ini bapak saya kemana, ibu saya gimana, nggak diurusi. Itu nggak berubah Ustaz status hukumnya untuk case-case yang seperti ini Ustaz? Kenapa justru kita tidak bertanya, edukasinya kan seharusnya diberikan kepada bapak yang nggak gubris, nggak ngurusi anaknya ya. Karena begini, mau anak banyak atau anak sedikit, ketika dia adalah orang yang berpotensi rusak, misalnya berpotensi jahat, berpotensi melakukan tindak kriminal dan seterusnya, satu orang saja itu sudah sangat membahayakan. Satu orang saja. Jadi misalnya si A cuma punya 2 anak, tapi dia nggak pernah ngajari anaknya untuk berbuat baik. Bahkan dia menelantarkan anaknya sampai anaknya jadi anak yang berbahaya karena hidupnya hidup yang serba di lingkungan keras misalnya. Si B anaknya banyak dan dia perhatian dengan pendidikan anaknya. Akhirnya semua anaknya jadi orang yang baik. Sebenarnya faktor ini kan tidak ditentukan oleh jumlah jadinya. Bisa saja ada orang yang anaknya sedikit tapi ternyata anaknya berpotensi bahaya. Sebaliknya ada orang yang anaknya banyak dan semua anaknya dalam kondisi baik. Artinya masalah kesadaran edukasi itu nggak ada hubungannya dengan jumlah anak. Oleh karena itu, kalau masalahnya ada di bagian itu, ada orang yang kurang begitu peduli dengan anaknya, berarti kan solusinya bukan membatasi anak, namun solusinya adalah dengan memberikan edukasi kepada orang tua, pentingnya untuk memperhatikan pendidikan dirinya sendiri dan keturunannya. Dia diajarkan tanggung jawab sebagai seorang bapak dan seterusnya. Jadinya kita mengalihkan solusi kepada posisi yang benar. Kita bisa lihat ya, sebuah negara yang demografinya terbalik, di mana posisi orang yang usianya senior lebih dominan dibandingkan yang usianya junior, sehingga piramida terbalik terjadi di situ karena populasi yang kecil, yang anak-anak jauh lebih sedikit dibandingkan populasi yang dewasa. Nah, negara seperti ini sudah mulai ketar-ketir. Nanti kita akan kehilangan generasi penerus karena jumlah anak kita lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah orang yang lebih tua. Begitu yang tua ini sudah mulai banyak meninggal, ternyata penerusnya orangnya sedikit. Ya, seperti di beberapa negara yang mereka tidak mau punya anak. Demikian pula negara yang mereka hanya lebih sibuk dalam urusan karir tapi tidak ingin punya anak. Mungkin mereka punya pacar ya, punya teman bergaul, tapi mereka tidak ingin punya anak. Akhirnya resikonya seperti itu. Kita bisa lihat misalnya seperti Jepang atau beberapa negara Eropa, termasuk bahkan juga negara Amerika, sampai negara memberikan motivasi kalau bisa rakyatnya punya anak, sehingga semua kelengkapannya ditanggung oleh negara. Nah, itu bukti bahwa masyarakat itu menyadari punya anak itu penting bagi kelangsungan hidup mereka, baik kelangsungan lingkungan, bahkan termasuk juga kelangsungan bernegara. Baik Ustaz, mungkin konfirmasi ulang Ustaz ya, kaitannya dengan mapping keluarga tadi. Ada yang dia itu bagus dalam mendidik anak, ya ini oke lah, kita sepakat kamu kalau mau punya anak banyak terserah gitu ya, karena memang dia sesuai dengan standar ideal, dia bertanggung jawab. Nah, kan tadi ada muncul tuh Ustaz, orang yang memang anaknya 2 aja, ini udah bahaya gitu loh. Nah tadi kan solusi dari Ustadz, gimana caranya orang tuanya itu kita didik gitu ya, supaya anaknya yang 2 ini tadi jadi benar gitu. Nanti kalau kamu punya anak lagi, ya kondisi kamu sudah terdidik gitu loh, kondisi kamu sudah ya minimal bertanggung jawab, baru bisa tambah gitu. Nah bisa nggak kita perlakukan Ustadz orang yang kadang-kadang itu masyarakat itu dikasih omongan tuh nggak dengar Ustadz gitu. Dia kita ngomong itu ya udah nggak nyampe aja gitu. Nah daripada ini yang 2 nambah saudaranya 3, 4, nah tambah banyak bahayanya. Ini kan berarti kita bagian daripada saddu zari'ah juga kan Ustaz ya, menutup celah keburukan-keburukan. Ya sudah pakai aja tuh si vasektomi supaya biarlah 2 aja tuh yang nakal gitu loh. Untuk khusus keluarga yang ini gitu. Itu bisa nggak jadi solusi Ustaz? Dan kita nggak bisa ngasih jaminan kalau kemudian ketika ada tambah anak semuanya nakal semua. Sebagaimana kita juga nggak jamin
ketika anaknya sedikit, itu akan membuat orang ini lebih bisa fokus dalam mendidik. Karena karakter yang salah ada di posisi orang tua yang dia kurang begitu punya kesadaran tentang pendidikan. Maka mau jumlah anak banyak maupun sedikit, pengaruhnya sama. Cuman begini, ketika jumlah anaknya banyak, juga nggak jaminan kalau semuanya nanti akan rusak. Bisa jadi ada sebagian di antara banyak anak itu, salah satu di antara mereka misalnya lurus, bagus, dan itu justru yang akan mengingatkan saudara-saudaranya untuk kembali ke posisi yang benar. Bisa jadi, karena masing-masing anak membawa karakter yang berbeda-beda antara satu dengan yang lain. Berarti vasektomi nggak bisa ninggu lagi? Vasektomi mungkin berlaku ketika ada madharat jika dia punya keturunan. Dan pertimbangan itu kembali kepada keputusan dokter yang paham. Misalnya ada orang punya penyakit tertentu yang kalau orang ini tidak divasektomi itu akan berbahaya bagi dirinya. Maka pada posisi itu dia boleh untuk melakukan vasektomi. Wallahu a'lam.